Selanjutnya yaitu perkenalkan, saya Niko Alfarid, NIM 19108100055, yaitu akan membahas mengenai serat. Yaitu mengenai serat. Serat merupakan struktur yang memanjang yang terbentuk dari protein yang berpolimerisasi setelah sekresi dari fibroblast pada jaringan ikat. Tiga jenis utama serat meliputi serat, yaitu kolagen, retikuler, dan elastis. Kolagen dan serat retikuler keduanya dibentuk oleh protein dari keluarga kolagen, sedangkan serat elastis pertama terdiri dari protein elastin. Kolagen merupakan keluarga protein yang dipilih selama evolusi karena kemampuannya untuk membentuk berbagai serat ekstraseluler, lembaran, dan jaringan yang semuanya sangat kuat dan tahan terhadap gesek dan robek normal. Kolagen adalah elemen kunci dari semua jaringan ikat, serta membran basal, epitel, dan lamina eksternal sel otot dan saraf. Kolagen adalah protein paling melimpah di tubuh manusia, memiliki 30% dari berat keringnya. Kolagen dapat dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, kolagen fibrilar, kolagen pembentuk jaringan atau lembaran, kolagen penghubung atau penahan, dan kolagen sintesis. Lanjut, kolagen fibrilar, terutama kolagen tipe 1, 2, dan 3, yaitu memiliki subunit polipeptida yang berkumpul untuk membentuk fibril besar yang terlihat jelas pada elektron atau mikroskop cahaya. Kolagen tipe 1, kolagen yang paling melimpah dan tersebar luas, membentuk bundel eosinofilik yang besar yang biasanya disebut serat kolagen. Kolagen pembentuk jaringan atau lembaran seperti kolagen tipe 4 memiliki subunit yang diproduksi oleh sel epitel dan merupakan protein struktural utama dari lamina eksternal dan semua lamina basal epitel. Kolagen penghubung atau penahan adalah kolagen pendek yang menghubungkan kolagen fibrilar satu sama lain dan ke kelompok lain dari ICM. Kolagen tipe 7 mengikat kolagen tipe 6 dan mengikat lamina basal ke lamina retikuler di bawahnya pada membran basal. Yang terakhir yaitu kolagen sintesis, yaitu terjadi pada banyak tipe sel tetapi merupakan spesialisasi fibroblast. Rantai prokolagen awal adalah polipeptida yang dibuat di retikulum endoplasma. Beberapa rantai berbeda dengan panjang dan urutan yang bervariasi dapat disintesis dari kolagen kolagen terkait. Dalam R, 3 rantai dipilih, disejajarkan dan distabilkan oleh ikatan disulfida pada terminal karboksilnya dan dilipat sebagai heliks rangkap 3. Ciri khas kolagen lainnya, 3 heliks mengalami eksositosis dan dibentuk menjadi molekul prokolagen seperti batang. Subunit dari kolagen tipe 1. Kolagen yang paling banyak terkumpul untuk membentuk fibril yang sangat kuat, yang kemudian disatukan lebih lanjut oleh kolagen lain menjadi struktur yang jauh lebih besar yang disebut serat kolagen. Yang gambar A, TM menunjukkan fibril memotong secara longitudinal dan transversal. Pada bagian longitudinal, fibril menampilkan pita gelap dan terang yang bergantian. Pada penampang ujung potongan molekul kolagen muncul sebagai titik. Substansi dasar benar-benar mengelilingi fibril. Yang B, itu kumpulan besar fibril kolagen tipe 1 muncul sebagai untuk C, yang ada huruf C-nya itu adalah muncul sebagai serat kolagen di jaringan ikat, di mana mereka dapat mengisi ruang ekstraseluler. Subunit untuk serat ini disekresikan oleh fibroblast atau panah yang terkait dengannya. Dalam bentuk kolagen tipe 1 yang paling melimpah, setiap molekul atau subunit prokolagen memiliki 2 rantai A dan 1 peptida, masing-masing dengan massa molekul sekitar 100. Terjalin dalam heliks tangan kanan dan disatukan oleh ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik. Panjang setiap molekul
adalah 300 nanometer dan lebarnya 1, nanometer 1,5 nanometer. Setiap putaran dari helix menjangkau jarak 8,6 nanometer. Serat retikular. Serat retikular bukan jaringan ikat halus dari banyak organ, terutama dalam sistem kekebalan. Serat retikular terutama terdiri dari kolagen tipe 3 yang membentuk retikulum serat tipis dengan diameter 0,5 sampai 2 untuk mendukung banyak sel yang berbeda. Serat retikular jarang terlihat pada preparat hematoxylin dan erosin, tetapi secara khas diwarnai hitam setelah diresapi dengan garam perak. Dengan demikian dapat disebut aerofilik. Serat retikuler mengandung 10% karbohidrat dibandingkan dengan 1% di sebagian besar serat kolagen lainnya. Serat retikuler yang diproduksi oleh fibroblast terjadi di lamina retikuler, membran basal, dan biasanya juga mengelilingi adiposit, otot polos, dan serabut saraf. Fibrilar dan kolagen mirip lembaran lainnya dibentuk dalam proses yang mirip dengan dijelaskan untuk kolagen tipe 1 dan distabilkan dengan menghubungkan atau mengikat kolagen. Serat kolagen tipe 1 memiliki diameter mulai dari 20 hingga 90 nanometer dan panjangnya bisa beberapa mikrometer. Subunit kolagen mirip batang di fibril bisa sampai 67 nanometer dengan celah kecil di antara ujungnya. Struktur ini menghasilkan ciri khas kolagen tipe 1 yang terikat oleh IM atau garis melintang dengan periodisitas teratur. Serat kolagen tipe 1 berkumpul lebih lanjut untuk membentuk serat kolagen yang besar dan sangat kuat, yang selanjutnya dapat dibundel dengan menghubungkan kolagen dan proteoglikan. Kolagen tipe 2 atau ada di tulang rawan terjadi sebagai fibril tetapi tidak membentuk serat atau bundel. Subunit kolagen tipe 4 untuk lembaran berkumpul seperti jaringan seperti isi di lamina basal epitel. Pergantian dan pemburuan kolagen dalam jaringan ikat normal umumnya merupakan proses yang sangat lambat tetapi berkelanjutan. Pada beberapa organ seperti tendon dan ligamen, kolagen sangat stabil, sedangkan pada organ lain seperti pada gigi yang mengelilingi tingkat pergantian kolagen tinggi. Untuk diperbarui, kolagen harus didegradasi terlebih dahulu. Bagian korteks adrenal. Untuk gambar A adalah kelenjar getah bening, yang gambar B adalah yang bernoda perak. Ini jaringan serat retikuler hitam yang harus terlihat jelas. Serat ini berfungsi sebagai stroma pendukung di sebagian besar organ limfoid dan hematopoietik, serta banyak kelenjar endokrin. Serat terdiri dari kolagen tipe 2 yang sangat terglikosilasi, berproduksi argyropilia hitam. Inti sel juga gelap, tapi sitoplasma tidak bernoda. Fibroblast yang dikhususkan untuk produksi serat retikuler pada organ hematopoietik dan limfoid. Serat elastis. Serat elastis juga lebih tipis dari serat kolagen tipe 1 dan membentuk jaringan yang jarang diselingi bundel kolagen di banyak organ, terutama yang mengalami peregangan atau pembengkokan teratur. Sesuai dengan namanya, serat elastis memiliki sifat seperti karet yang memungkinkan jaringan yang mengandung serat ini, seperti stroma paru-paru, diregangkan atau dibesarkan dan kembali ke bentuk aslinya di dinding pembuluh darah besar, terutama arteri. Elastin juga terjadi sebagai lembaran fenestrasi yang disebut lamela elastis. Serat elastik dan lamela tidak asidofilik, kuat dan diwarnai dengan hemaksitosin dan erosin. Mereka diwarnai lebih gelap daripada kolagen dengan noda lain seperti orsain dan aldehid fuksin. Serat elastis adalah gabungan dari fibrin yang membentuk jaringan mikrofibril tertanam dalam massa
elastin ikatan silang yang lebih besar. Kedua protein disekresikan dari fibroblast dan sel otot polos di dinding pembuluh darah dan membentuk saraf elastis secara bertahap. Mikrofibril bertindak sebagai perancah di mana elastin kemudian diendapkan. Elastin terakumulasi di sekitar mikrofibril secara merata menyusun sebagai besar serat elastis dan bertanggung jawab atas sifat seperti karet. Sifat elastis dari serat dan lamela ini dihasilkan dari struktur subunit elastin dan ikatan silang unik yang menyatukannya. Serat elastis atau lamela atau lembaran menambah ketahanan pada jaringan ikat. Serat semacam itu mungkin sulit untuk dilihat pada jaringan yang diwarnai tetapi elastin memiliki tampilan yang jelas dan berwarna lebih gelap dengan prosedur pewarna lainnya. Untuk gambar yang A, panjang, diameter, distribusi, dan kepadatan serat elastis gelap mudah dilihat dalam preparasi jaringan ikat tak teregang di mesenterium. Untuk gambar B, dalam jaringan yang dipotong pada perbesaran yang lebih tinggi, serat elastis dapat dilihat antara kumpulan kolagen acidophilic dermis. Untuk gambar C, yaitu lamela elastis di dinding aorta lebih gelap. Lembaran elastin tidak lengkap di antara lapisan otot polos eosinofilik.